Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, Sapaan Tuhan hari ini buat kita tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-1. Demikian firman-Nya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengambil tema dari firman ini, beroleh hikmat. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau bertanya kepada kita selaku orang yang dikatakan percaya kepada Kristus Yesus, pengikut-pengikut Kristus. Seberapa banyakkah waktu yang telah kita luangkan untuk merenungkan firman Tuhan serta melakukannya? Mengapa saya bertanya demikian? Karena ada falsafah kekristenan berkata, sebanyak apa kamu meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan serta melakukannya, sebanyak itu pula lah hikmat Tuhan dan kebaikan akan kembali kepada engkau. Artinya apa? Bila kita sedikit meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan serta melakukannya, mustahil kita akan beroleh hikmat Tuhan. Sebagaimana saudara-saudara firman Tuhan kepada Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat ke-8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita mengetahui bagaimana keberhasilan saudara-saudara dari hamba Tuhan yang namanya Yosua. Keberhasilannya yaitu dikarenakan Yosua tidak hanya diperintahkan Tuhan untuk membaca firman Tuhan sekilas saja, tetapi ia harus merenungkan siang dan malam serta melakukannya. Itu dia lakukan, saudara-saudara. Jadi janganlah kita hanya sekedar mendengarkan khotbah selaku orang percaya, selaku yang dikatakan orang Kristen. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang mau merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Karena apa? Karena melaluinya lah kita akan beroleh pengertian, yaitu hikmat memahami hidup ini dan memahami kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jangan heran bila ada orang yang lebih berhikmat dari kita, yang hidupnya dipakai oleh Tuhan. Itu karena mereka telah membayar mahal waktu yang ada, yaitu memberi banyak waktunya untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudara, kalau kita melihat sejenak ke belakang, ada banyak gambaran-gambaran yang diberikan kepada orang-orang Kristen. Ada gambaran sebagai pancuran. Pancuran itu adalah tempat mengalirnya air. Artinya apa? Air hanya numpang lewat saja dari pancuran tersebut. Demikian banyak hidup orang Kristen dalam kebenaran firman Tuhan. Ada juga yang digambarkan seperti agen. Kalau di kampung saya, Siantar, namanya ada terminal perluasan. Di sana ada banyak agen, saudara-saudara. Ketika ada banyak penumpang, mereka akan berkata, Toba-toba tarutung, dolo sanggul, Pardilitan, Medan, dan lain sebagainya. Orang masuk, saudara-saudara, menuju ke Tarutung, dibawa ke Tarutung, sampai ke Tarutung. Ada yang dibawa sampai ke Medan, tetapi agen itu tetap di Siantar.
Demikian hidup orang Kristen. Kebanyakan hanya mau mendengarkan firman Tuhan, hanya mau membaca firman Tuhan, tetapi merenungkannya dan melakukannya sangat sedikit, saudara-saudara. Padahal kunci dari keberhasilan hidup kekristenan dalam menggapai hikmat Tuhan dan berkat Tuhan adalah ketika mau mendengarkan, merenungkan, dan melakukan, saudara-saudara. Itulah yang diajarkan oleh sapaan Tuhan buat kita pada saat ini. Agar kita mau belajar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya. Itu dikatakan, hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Apa yang kita dapatkan, saudara-saudara, ketika hikmat itu ada di dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 demikian, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan. Tidak dapat menyamainya. Ini saudara-saudara yang sangat berharga akan kita temukan. Kalau bagaimana? Kalau kita tidak menjadi seperti agen, tetapi mau melakukan dan merenungkannya siang dan malam. Berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang melalui media YouTube ini. Kiranya Tuhan, setiap pribadi-pribadi yang mendengarkannya dimanapun berada, olehnya terberkati. Hidupnya dibaharui, hidupnya dipulihkan. Menjadi Kristen yang tidak hanya mau membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi mau merenungkannya serta melakukannya. Di sanalah hikmat terjadi. Di sanalah berkat akan menjadi bagian hidup. Bapa di surga, hamba-Mu tidak henti-hentinya berdoa untuk setiap yang sakit dimanapun berada. Mari Engkau sembuhkan mereka. Yang lemah mari Engkau kuatkan, Tuhan Yesus. Dan yang ada persoalan mari Engkau berikan jalan keluar. Ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang akan tidak terjadi. Tidak ada yang mustahil, karena Engkau adalah kami yang luar biasa. Inilah doa kami yang kami imani, Bapa di surga. Hal itu akan terjadi karena kami berdoa hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.